Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfareda Lazitni Umami dengan NIM 226511030. Saya dari kelas 7B Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hubungan Biaya Mutu dan Produktivitas dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. Baik, mari kita mulai presentasi ini. Untuk memudahkan pemahaman, presentasi ini dibagi menjadi 6 bagian pembahasan utama, yaitu yang pertama ada konsep biaya mutu, yang kedua ada konsep produktivitas, yang ketiga ada hubungan antara keduanya, yang keempat ada penerapan di Indonesia melalui studi kasus, yang kelima ada tantangan implementasi, dan yang terakhir ada solusi optimalisasi. Oke, mari kita mulai dengan konsep biaya mutu. Biaya mutu atau cost of quality adalah total biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, dan juga untuk menangani konsekuensi jika standar tersebut tidak tercapai. Di dalam konsep biaya mutu ini ada 3 poin penting yang perlu dipahami. Yang pertama, biaya mutu adalah parameter untuk mengukur aktivitas mutu organisasi. Yang kedua, semakin tinggi tingkat kesesuaian produk dengan standar, maka semakin rendah pula biaya mutu yang harus ditanggung organisasi. Dan yang ketiga, dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang biaya mutu ini masih terbatas, terutama pada kalangan UMKM. Baik, masuk ke klasifikasi biaya mutu. Biaya mutu ini diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama dalam model PHF, yaitu pertama ada biaya pencegahan, yaitu biaya untuk mencegah cacat dalam proses produksi. Contohnya seperti pelatihan SDM, pemeliharaan mesin, dan audit mutu internal. Ini adalah investasi proaktif paling efektif. Yang kedua adalah biaya penilaian, yaitu biaya untuk mendeteksi ketidaksesuaian produk sebelum sampai ke pelanggan. Contohnya inspeksi bahan baku, pengujian produk, dan kalibrasi alat uji. Kategori ketiga itu ada di biaya kegagalan internal. Biaya ini muncul ketika produk tidak memenuhi standar sebelum dikirim. Ini meliputi biaya reward atau pengerjaan ulang, scrap atau limbah produksi, dan downtime mesin. Dan kategori yang terakhir yaitu adalah biaya kegagalan eksternal yang muncul ketika produk cacat terlanjur diterima oleh pelanggan, yang mencakup biaya garansi, penanganan keluhan, kehilangan kepercayaan pelanggan, hingga biaya hukum. Kategori ini adalah yang paling mahal karena dapat merusak reputasi perusahaan secara permanen. Baik, masuk ke model PAF atau Prevention Appraisal Failure. Pada model PAF ini menjelaskan bahwa terdapat trade-off optimal antara biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan. Peningkatan investasi pada pencegahan dan penilaian ini terbukti mampu menurunkan biaya kegagalan secara optimal. Sebagai perbandingan, perusahaan yang berorientasi pada mutu dapat memiliki resiko biaya pencegahan penilaian kegagalan sebesar 1:2:3. Sedangkan perusahaan yang tidak berfokus pada mutu akan menunjukkan rasio sebesar 1:3:8. Yang lebih mengejutkan, menurut penelitian, memperbaiki masalah setelah produk sampai ke pelanggan dapat menelan biaya 10 hingga 100 kali lipat lebih mahal dibandingkan melakukan pencegahan sejak awal. Ini menegaskan pentingnya penguatan aktivitas pencegahan dalam pengelolaan biaya mutu. Oke, masuk ke definisi produktivitas. Produktivitas ini didefinisikan sebagai rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Konsep ini tidak hanya mengukur kuantitas output, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, material, energi, dan modal. Produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi mampu menghasilkan lebih banyak output dengan menggunakan jumlah input yang sama, atau menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Dalam konteks Indonesia, produktivitas menjadi isu yang sangat krusial mengingat tantangan daya saing ekonomi kita yang masih tertinggal dari negara maju yang lain. Oke, kita beralih ke jenis-jenis produktivitas. Produktivitas dapat diukur dalam berbagai tingkatan dan perspektif. Yang pertama adalah produktivitas parsial, yaitu mengukur rasio output terhadap satu jenis input tertentu. Contohnya produktivitas tenaga kerja yang dihitung dari output per jam kerja.
Pengukuran ini berguna untuk mengidentifikasi area spesifik yang memerlukan perbaikan. Yang kedua adalah produktivitas multifaktor yang mengukur rasio output terhadap kombinasi beberapa input seperti tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Metode ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Yang ketiga adalah produktivitas total, yaitu mengukur rasio seluruh output terhadap seluruh input yang digunakan dalam organisasi. Konsep ini penting untuk memahami kinerja organisasi secara holistik. Sekarang kita sampai pada inti pembahasan, yaitu bagaimana hubungan antara biaya mutu dan produktivitas. Hubungan keduanya itu dapat dijelaskan melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama yaitu investasi dalam biaya pencegahan itu dapat mengurangi tingkat cacat dan kesalahan dalam proses produksi. Ketika cacat berkurang, kebutuhan untuk pengerjaan ulang dan pembuangan juga menurun, sehingga meningkatkan rasio output yang dapat dijual terhadap input yang digunakan. Kemudian ada mekanisme kedua di mana pengurangan biaya kegagalan internal dan eksternal membebaskan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk menangani masalah kualitas. Sumber daya ini dapat dialokasikan untuk aktivitas produktif yang lebih menghasilkan nilai tambah. Kemudian ada mekanisme ketiga yaitu di mana sistem manajemen mutu yang efektif menciptakan stabilitas proses yang memungkinkan operasi berjalan lebih mulus dan predictable. Stabilitas ini mengurangi variabilitas dalam proses produksi yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke contoh penerapannya di Indonesia, yaitu pertama ada di PT Asli Dagadu Jogja, di mana perusahaan ini bergerak di bidang industri kreatif Cindera Matahaks Yogyakarta yang telah menerapkan sistem mutu ISO 9001. Mereka mengimplementasikan konsep biaya mutu dengan pendekatan PAF yang meliputi kegiatan pencegahan seperti pelatihan karyawan, pemeliharaan alat produksi, kemudian ada kegiatan penilaian seperti inspeksi bahan baku dan quality control. Hasilnya sangat positif karena berbagai aktivitas mutu tersebut berkontribusi pada penurunan presentasi produk cacat setiap tahunnya. Masuk ke contoh yang kedua yaitu pada pabrik gula rafinasi Indonesia. Pabrik ini menetapkan total productive maintenance atau TPM sebagai strategi peningkatan kinerja peralatan untuk meminimalkan downtime dan memastikan efektivitas mesin tetap optimal. Penerapan TPM ini berfokus pada peningkatan overall equipment effectiveness melalui pengurangan kerusakan mesin, stabilisasi kecepatan operasi. Hasil penelitian menunjukkan dampak yang sangat positif di mana produktivitas meningkat signifikan setelah menerapkan TPM. Padahal sebelumnya pabrik ini sempat mengalami tren penurunan produktivitas selama 4 tahun berturut-turut. Contoh yang terakhir yaitu penerapan teknologi digital dalam konteks industri 4.0 di sektor manufaktur Indonesia. Teknologi yang diterapkan meliputi Internet of Things, Big Data Analytics, dan otomatisasi. Integrasi teknologi ini memungkinkan perusahaan melakukan pengendalian proses produksi secara lebih presisi melalui sensor cerdas, sistem monitoring real-time, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Hasilnya yaitu biaya produksi turun, dan kualitas output naik dan daya saing meningkat. Meskipun manfaatnya jelas terbukti, implementasi sistem manajemen biaya mutu ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Mari kita bahas 5 kategori tantangan utama. Yang pertama, tantangan organisasional, di mana resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan besar, terutama pada organisasi berbudaya tradisional. Data menunjukkan sekitar 40% kegagalan program mutu disebabkan adanya kurangnya komitmen manajemen puncak. Yang kedua, yaitu tantangan teknis dan operasional. Lebih dari 60% perusahaan manufaktur di Indonesia tidak memiliki sistem akuntansi yang memadai untuk melacak biaya mutu. Masalah mutu dari supplier juga menyumbang 30-40% masalah mutu perusahaan. Yang ketiga yaitu tantangan sumber daya manusianya, yaitu keterbatasan tenaga ahli yang terlatih dan tingginya biaya pelatihan. Yang keempat yaitu adalah tantangan finansial, terutama bagi UMKM yang melihat mutu itu sebagai biaya bukan investasi. Yang kelima yaitu tantangan eksternal, seperti persaingan harga yang ketat dan lemahnya penegakan regulasi mutu. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan solusi yang komprehensif dari berbagai macam aspek, yaitu yang pertama dari sisi organisasional, di mana solusi utamanya yaitu mengembangkan budaya mutu dimulai dari komitmen top manajemen. Kemudian gunakan pendekatan bertahap melalui pilot project.
Yang ketiga adalah integrasi mutu dengan sistem kinerja organisasi. Dari sisi teknis dan metodologis, implementasi sistem cost of quality accounting yang akurat untuk tracking biaya mutu secara detail. Kemudian terapkan metodologi struktur seperti PDCA atau DMA-IC untuk continuous improvement. Kemudian manfaat teknologi tepat guna itu tidak harus mahal, bisa melalui dari yang sederhana, dan lakukan standarisasi proses melalui SOP yang jelas. Kemudian dari sisi SDM, lakukan pelatihan berjenjang dari basic hingga advance, kombinasi dengan on-job training dan mentoring, dan lakukan pemberdayaan karyawan melalui quality circle dan kaizen. Yang terakhir, dari sisi supply chain dan eksternal, lakukan supplier development untuk meningkatkan kapasitas pemasok. Dari pemerintah diperlukan intensif investasi mutu dan penguatan infrastruktur mutu nasional dan penegakan regulasi yang lebih tepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan biaya mutu dan produktivitas dalam meningkatkan kinerja organisasi. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya manajemen biaya mutu sebagai instrumen strategis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Alfa Radila Zitning Umami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.